Assalamualaikum kawan, selamat datang di Kayu Lara. Seperti yang telah kita ketahui bersama, bahwa Ya'juj dan Ma'juj diidentikan dalam Al-Quran adalah sekelompok manusia yang membuat kerusakan di muka bumi. Sebagaimana dijelaskan dalam Quran Surah Al-Kahfi ayat 94, mereka berkata, "Wahai Zulkarnain, sungguh Ya'juj dan Ma'juj itu sekelompok manusia berbuat kerusakan di bumi, maka bolehkah kami membayarmu imbalan agar engkau membuatkan dinding penghalang antara kami dan mereka?" Dari ayat ini pula bisa dipahami bahwa Ya'juj dan Ma'juj adalah sekelompok manusia yang akan keluar di akhir zaman dari kurungan dinding yang dibuat oleh Raja Zulkarnain. Dikisahkan dalam ayat berikutnya, Surah Al-Kahfi ayat 96, dinding itu terbuat dari besi yang memerah, kemudian di atasnya dituangkan tembaga yang mendidih. Maka mereka Ya'juj dan Ma'juj tidak dapat mendakinya dan tidak dapat pula melubanginya. Surah Al-Kahfi ayat 97. Kemudian di ayat 98, dia, Zulkarnain, berkata, "Dinding ini adalah rahmat dari Tuhanku, maka apabila sudah datang janji Tuhanku, dia akan menjadikannya hancur luluh, dan janji Tuhanku itu adalah benar." Pada ayat ini bisa dipahami bahwa dia, Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan menjadikannya hancur luluh. Artinya, Allah sendirilah yang akan menghancurkan dinding yang dibuat oleh Raja Zulkarnain ketika janji Allah sudah datang. Lalu kapankah janji Allah datang untuk menghancurkan dinding itu? Dalam Quran Surah Al-Anbiya ayat 95 dan 96 disebutkan, "Dan tidak mungkin bagi penduduk suatu negeri yang telah kami binasakan bahwa mereka tidak akan kembali kepada kami hingga apabila dibukakan tembok Ya'juj dan Ma'juj, dan mereka turun dengan cepat dari seluruh tempat yang tinggi." Dari ayat di atas, Allah menyebutkan sebuah kota atau negeri yang berhubungan dengan Ya'juj dan Ma'juj. Menurut Syekh Imran Hussein, negeri itu adalah negeri yang berada di tanah suci, yakni negeri Bani Israel. Apabila tembok Ya'juj dan Ma'juj telah terbuka, maka mereka akan menyebar ke seluruh tempat yang tinggi. Ibnu Katsir menjelaskan maksudnya adalah Ya'juj dan Ma'juj akan membawa kerusakan dengan sangat cepat ke seluruh penduduk bumi, sehingga hampir seluruh manusia menimpa fitnah Ya'juj dan Ma'juj. Maka tidak ada kerusakan yang paling besar selain fitnahnya, sebuah fitnah yang menjadikan manusia kekal sebagai penghuni neraka. Dan bukankah penghalang fitnah itu telah tiada? Disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari, gerbang fitnah terletak pada kematian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dari Hudzaifah radhiyallahu anhu, dia berkata, "Saat itu kami sedang duduk bersama Umar, maka berkatalah Umar, 'Siapakah di antara kalian yang ingat betul terhadap sabda Rasulullah SAW yang berkaitan dengan fitnah?' Maka aku pun menjawab, 'Akulah orangnya.' Umar berkata, 'Sungguh engkau terhadap masalah ini termasuk orang yang pakar.' Aku pun mengatakan permasalahan itu di hadapannya. Ketahuilah, fitnah yang menimpa seorang laki-laki terkait keluarga, harta, anak atau tetangganya dapat dielakkan dengan sholat, puasa, sodakoh, dan melakukan amar ma'ruf nahi mungkar." Umar berkata, "Bukan itu yang aku maksudkan, tetapi fitnah yang menerpa umat Islam laksana gelombang di samudra." Maka Hudzaifah berkata, "Tenang saja, engkau tidak akan mengalami pedihnya fitnah itu, wahai Amirul Mukminin, karena antara fitnah itu dan diri Anda terdapat pintu yang tertutup yang menghalangi." Umar bertanya, "Apakah pintu itu akan terbuka atau didobrak?" Hudzaifah menjawab, "Pintu itu akan didobrak secara paksa." Umar berkata, "Kalau begitu, untuk selamanya pintu itu tidak dapat ditutup kembali." Kami bertanya kepada Masruq, "Bukankah Umar sudah mengetahui hal tersebut?" Masruq menjawab, "Iya, dia memang tahu benar mengenai hal ini, seolah-olah dia menghafal bahwa malam ini lebih dekat jatuhnya daripada esok hari." Kemudian Hudzaifah melanjutkan ucapannya, "Ketahuilah, yang aku ucapkan ini bukanlah omong kosong." Kami merasa sungkan untuk bertanya langsung kepada Hudzaifah, maka kami menyusun Masruq untuk menanyakannya. Masruq pun bertanya, "Siapakah yang dimaksud dengan gerbang itu?" Hudzaifah menjawab, "Umar." Hadis riwayat Al-Bukhari. Di dalam hadis tersebut ada isyarat yang jelas bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu merupakan penghalang bagi timbulnya fitnah yang akan bergejolak di tengah umat Islam. Dengan kematiannya, maka berbagai fitnah mulai melanda umat Islam laksana ombak di samudra yang tiada henti.
Sebenarnya Umar radhiyallahu anhu tahu akan hal ini karena dia juga mendengar langsung dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi untuk lebih meyakinkan dirinya, maka dia menanyakan kepada para sahabat yang lain. Mungkin untuk maksud inilah dia menanyakannya, bisa jadi karena ingin mengoreksi pemahamannya terhadap hadis tersebut. Lebih-lebih dalam hadis tersebut terdapat isyarat-isyarat yang memerlukan penjelasan. Kandungan hadis ini tidak hanya dikhususkan untuk Hudzaifah radhiyallahu anhu saja, tetapi para sahabat yang lain juga memahami demikian. Hal ini dikuatkan dengan apa yang diriwayatkan Abu Dzar radhiyallahu anhu. Suatu hari, Umar bertemu dengan Abu Dzar dan dia langsung menggandeng tangan Abu Dzar dengan kuat, sehingga Abu Dzar berkata setengah berteriak, "Lepaskan tanganku, wahai penghalang fitnah." Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa Abu Dzar pernah berkata sambil menunjuk kepada Umar, "Ketahuilah, fitnah tidak aman terjadi selama engkau masih hidup." Demikian juga Utsman bin Maz'un pernah berkata kepada Umar radhiyallahu anhu, "Wahai pengunci fitnah." Abdullah bin Salam pernah berkata kepada Umar, "Aku melihat dalam Taurat bahwa engkau ini adalah salah satu gerbang menuju neraka jahanam." Maka Umar berkata, "Tafsirkanlah untukku ungkapanmu itu." Abdullah bin Salam berkata, "Engkau adalah pintu yang menutupinya, agar orang-orang tidak dapat memasukinya, tetapi sepeninggalnya terbukalah pintu itu." Khalifah Umar bin Khattab meninggal pada 4 hari sebelum bulan Dzulhijjah berakhir di tahun 24 Hijriah. Dengan kematiannya ini, maka terdobraklah pintu fitnah yang datang seperti ombak di samudra. Kemudian dalam hadis yang lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan tentang fitnah Ya'juj dan Ma'juj yang akan menimpa bangsa Arab, sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Zainab binti Jahsy, istri Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bangun dari tidurnya dengan wajah memerah. Kemudian beliau bersabda, "Tiada Tuhan selain Allah, celakalah bagi bangsa Arab dari kejahatan yang telah dekat pada hari kiamat, yaitu telah dibukanya penutup Ya'juj dan Ma'juj seperti ini." Beliau melingkarkan jari tangannya. Dalam riwayat lain, tangannya membentuk isyarat 70 atau 90. Aku bertanya, "Ya Rasulullah, apakah kita akan dihancurkan walaupun ada orang yang saleh?" Beliau menjawab, "Ya, jika banyak kejelekan." Hadis riwayat Ahmad, Al-Bukhari dan Muslim. Pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, pintu Ya'juj dan Ma'juj telah terbuka tetapi hanya sedikit. Rasulullah memberikan isyarat dengan lingkaran jarinya. Dan pada masa Umar, pintu fitnah itu telah terdobrak. Dari zaman Rasulullah hingga saat ini, sudah 1400 tahun lamanya. Apakah kita masih saja berkeyakinan tembok Ya'juj dan Ma'juj masih belum runtuh? Namun jika telah runtuh, lalu di mana Ya'juj dan Ma'juj itu berada? Kenapa kita tidak melihatnya? Mudah-mudahan kita diberi umur panjang untuk membahasnya dalam video berikutnya. Allahu a'lam bishawab.